Ya, shalom Bapak Ibu. Selamat pagi, happy Sunday. Saya percaya kita semua dipenuhi dengan sukacita surga hari ini. Kita semua semangat untuk beribadah. Sekali lagi saya katakan, ibadah bukan soal caranya, tapi hati kita yang dipersembahkan kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati, kita akan berdoa, kita akan memuji menyembah Tuhan, kita akan mendengarkan pesan Tuhan. Dan saya percaya pesan Tuhan akan menolong, akan menguatkan setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pagi yang luar biasa ini. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena kehebatan kami, bukan karena kekuatan kami, tapi semua karena mujizat dan kebaikan Tuhan. Tuhan, kami datang kepada Tuhan. Kami mengosongkan diri kami, supaya Roh Kudus dapat memenuhi kami, menjamah kami, dan memulihkan kami. Kami tolak segala kuasa yang bukan dari Tuhan. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang bertata, Tuhan yang bersemayam, dan Tuhan yang akan memimpin sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik tanpa kekurangan satu apapun juga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, mari kita naikkan sembah kita, naikkan ucapan syukur kepada Dia. Sikiri aralabata karalalabasanda. Mari angkat suara kita sembah Dia. Mari naikkan ucapan syukur kepadanya, sebab Dia baik selamanya. Sikiri aralabasanda karalalabaya labalabasanda uri alalabalabalabalabalabala ura baralabalabalabalabalabalabalabalabala ura baralabalabalabalabalabalabalabalabala ura balabalabalabalabalabalabalabala. Hadirat Tuhan melawat setiap kami, dan kami semua dibangkitkan, kami semua dipenuhi dengan Roh Tuhan pagi hari dalam nama Tuhan Yesus. Sebab Engkau baik, Bapa yang setia di dalam kehidupan kami. Sama-sama katakan, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, damai bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, sama-sama katakan, dalam hadirat-Mu. Mari sama-sama jemaat Tuhan katakan, Kau Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, amin. Kau menyediakan yang ku perlu. Dia setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari yang percaya Tuhan setia, kembali kita katakan sama-sama, katakan, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
katakan dia segalanya. Kaulah segalanya. Tenanglah di dalam apa? Hadirat. Dalam hadirat-Mu. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Mari sama-sama katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Amin. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Yang percaya Tuhan setia, mari angkat kedua tangan kita, sama-sama katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Amin. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Saudara mungkin datang hari ini di dalam ibadah online kita. Mungkin saudara sedang memerlukan uang. Saudara memerlukan dana untuk membayar segala keperluan saudara. Saya ingin katakan begini. Firman Tuhan berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluan dan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Saudara, kalau saya mengalami pertolongan Tuhan, saya dalam pemeliharaan Tuhan. Dan saya percaya kita punya Tuhan yang sama, yang akan memelihara dan menyediakan segala keperluan saudara. Jangan pernah takut. Firman Tuhan berkata, burung di udara Tuhan pelihara. Bunga bakung di taman yang tidak menyiram, bahkan gak bisa beri pupuk sendiri. Tapi Tuhan pelihara. Saudara dan saya ini anak Tuhan. Kita ini anak-anak Allah. Saya percaya saudara, Dia Bapa yang baik, yang akan selalu mencukupi segala keperluan kita. Oleh sebab itu hari ini mari sama-sama datang kepada Tuhan dengan penuh iman. Percayalah bahwa Tuhan Yehovah Jireh, He is provider. He will supply what you need. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan akan menunjukkan kesetiaannya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Dia kamu dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari saudara sama-sama kita angkat kedua tangannya. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup,
Yesus sanggup, amin, memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Sama-sama katakan, Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup, amin, memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup, amin, melakukan. Dia sanggup, Yesus sanggup. Hanya Yesus, saudara, memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Katakan, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Mari dengan hati yang sungguh-sungguh sama-sama katakan, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti, katakan Yesus, Yesus. Oh, katakan sama-sama, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tiada seperti Tuhan. Kau Tuhan yang besar, lebih besar dari dunia ini, lebih besar dari persoalan kami. Dan kami percaya Tuhan yang besar bersemayam, bertata di atas pujian penyembahan, dan ada bersama dengan kami semua. Kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Amin. Siapa yang percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, katakan haleluya. Bilang kiri kanannya, bilang suami, istri, dan anak, katakan Tuhan Yesus sayang kamu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari sama-sama katakan, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari sama-sama katakan, soraklah, soraklah, haleluya.
soraklah haleluya, haleluya. Katakan sama-sama, soraklah haleluya, oh, soraklah haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak dipuja. Kami mau bersorak bagimu Tuhan, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Mari sampai lambaikan tangan sama-sama. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mari sampai lambaikan tangan di rumah-rumah. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Katakan haleluya, haleluya, haleluya Lord Jesus. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, sama-sama bertepuk tangan, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Katakan sama-sama, terpujilah namamu Tuhan, heran dan keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Katakan sama-sama, oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk, amin, dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, sama-sama bertepuk tangan, bertepuk tangan, haleluya. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, amin, dan menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Engkau Tuhan berjaya, Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan adalah Raja atas segala raja, Raja atas kehidupan kita. Haleluya. Saya merasakan hadirat Tuhan begitu luar biasa, menjamah dan ada di tengah-tengah kita. Saudara, mari kita siapkan hati, kita akan dengarkan firman Tuhan. Dan saya percaya Tuhan berbicara kepada kita semua. Dan firman Tuhan menjadi jawaban bagi kita semua. Thank you Lord Jesus. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku.
mengikutiku, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilih saudara dan saya, memilihku. Ku bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Mari sama-sama katakan, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu Tuhan, pada rancangan-Mu bagiku. Kami ikuti panggilan-Mu, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari kembali katakan sama-sama, Bapa, Engkau mengenalku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Katakan, tak peduli masa lalu, tak peduli masa lalu. Kita semua punya masa lalu yang gak baik, namun Tuhan pilih tetap memilihku. Ubahkanku, katakan sempurnakan jadi karya yang indah. Sama-sama katakan, ini aku percaya. Katakan, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari sama-sama katakan, kini aku percaya Tuhan. Oh, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, amin. Dasarku hadirat Tuhan, jamah kami Yesus. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Biarkan musik saja memainkan, kita semua menyembah Tuhan.
Sikaralabalabata karalabalabala. Sikaralabalabata karalabalabalabalabalabalaba. Sikiriaralabalaba. Urabata karalabasa karalabalabalabalabalabalaba. Sikiriaralabalabalabalaba. Urabata karalabalabalabalabalabalabala. Oh, Ramayana Namasindigiana Namasana. Uralabasana Namayana Namasigiria. Sigiria Lalabata Karalabasana Ralabalabalabalabalabalabala. Uramayana Masanda Nanamuramaya. Bukan setia, amin, sampai akhir hidupku. Katakan ku ikuti panggilanmu, ku kan setia, amin, sampai akhir hidupku. Sekalipun ada tantangan, mau ikut Tuhan, amin. Ku ikuti, sekalipun ada masalah, tetap setia kepada Tuhan. Jangan pernah tinggalkan panggilan saudara. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Seringkali kami gak setia berjalan bersama dengan Tuhan. Kami gak setia ikuti panggilan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami jauh dari layak. Tapi karena anugerah-Mu, Engkau melayakkan kami. Engkau menerima kami dari segala kelemahan kami. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau berkenan kepada kami pagi hari ini. Berbicara kepada kami semua, kami ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau yang berbicara, pakai mulut lidah bibir hamba. Sucikan dan kuduskan, sehingga bukan hamba yang menyampaikan pesan, tetapi Engkau yang menyampaikan pesan kepada kami semua. Anak-anak-Mu memerlukan pertolongan Tuhan, memerlukan jawaban Tuhan. Kami siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, saudara. Haleluya. Sungguh indah di dalam hadirat Tuhan. Itu sebabnya saya sangat bersyukur, saudara, kalau saudara setiap minggu tetap setia menyembah Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan, cinta Tuhan memenuhi kita kembali. Cinta Tuhan menjamah kita, saudara. Sehingga hidup kita diperbaharui. Hidup kita diingatkan kembali akan setiap kebaikan Tuhan. Nah, pada kesempatan ini kita masuk dalam minggu yang keempat. Minggu yang pertama kita berbicara tentang Great Wall. Ada tembok yang besar yang harus diruntuhkan, yaitu trauma kehidupan kita. Seringkali trauma membuat kita nggak bisa move. Trauma membuat kita nggak bisa melangkah. Nah, kemudian yang kedua, kita belajar waktu itu, saudara, delay. Kita seringkali menunda untuk melakukan perintah Tuhan. Itu yang membuat kita nggak bisa maju. Kita seringkali mengabaikan segala sesuatu. Kita menggampangkan segala sesuatu. Sehingga kita nggak maju, saudara. Kita terlambat mengambil kesempatan. Nah, kemudian minggu yang ketiga kita kemarin belajar walk by faith, not by sight. Kita harus melangkah dengan iman, bukan karena melihat. Supaya kita mengalami mujizat Tuhan, mengalami janji Tuhan digenapi. Karena hanya orang yang beriman, yang layak menerima mujizat. Dan kunci keberhasilan untuk mengalami mujizat, yaitu iman, saudara. Iman itu seperti bahan bakar, seperti minyak. Ketika disambar sesuatu yang panas, dengan seketika minyak itu akan mengeluarkan api, saudara. Sama halnya ketika kita beriman, sorga mendeteksi iman, sehingga mujizat akan dikirim,
akan segera terjadi dalam kehidupan saudara. Tanpa beriman, kita nggak bisa melihat mujizat. Dan kita nggak bisa maju karena saudara kita hidup di dunia yang nggak pasti. Apalagi di masa pandemi seperti ini, dunia nggak pasti saudara. Dan tidak bisa menjamin kita apa-apa. Tapi yang saya tahu kita punya Tuhan yang pasti. Itu sebabnya diperlukan iman untuk berjalan di dalam jalan yang mungkin kita nggak kelihatan secara mata jasmani. Tapi secara mata rohani, kita tetap yakin bahwa Tuhan menyertai kita. Nah, di minggu yang terakhir, kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya ini isi hati Tuhan kepada kita semua. Dan bulan depan kita akan masuk ke dalam new journey, perjalanan rohani yang baru. Dan saya harap kita semua terus bertumbuh dan terus melekat dengan Tuhan. Minggu keempat, tema kebenaran firman Tuhan dan isi hati Tuhan adalah confirmation. Sama-sama katakan konfirmasi. Nah, kalau saudara punya aplikasi Grab, punya aplikasi Gojek, terus saudara pesan kue untuk papa saudara yang sedang ulang tahun karena saudara beda rumah, saudara pesan. Dan saudara kirim ke alamat orang tua saudara, ke alamat papa saudara. Dan kemudian kita cek, drivernya sudah jalan. Dan kita cek lagi sekian menit berikutnya, dan ternyata drivernya sudah sampai. Nah, kita belum tentu percaya dia udah sampai atau enggak. Itu sebabnya kita telepon drivernya, kita telepon, "Pak, Bapak udah di mana? Udah sampai belum?" Dan akhirnya Bapak bilang, "Iya, saya udah sampai nih. Nomornya nomor 5 bukan?" Terus kita bilang, "Iya Pak, nomornya nomor 5." Terus Bapak itu bilang, "Oke, saya ketemu dengan katakanlah bapaknya namanya Joko gitu ya. Pak Joko nih yang terima." "Oh iya betul itu Bapak saya." Akhirnya saudara, karena kita sudah terkonfirmasi, kue yang kita kirim ke papa kita sudah diterima, kita lega, kita tenang saudara. Kita akhirnya nggak panik. Kenapa? Karena ada konfirmasi, ada confirmation. Nah, dalam kehidupan ini saudara, kita hidup di dunia yang tidak pasti. Dan kita seringkali berjalan di jalan yang kita nggak tahu ini jalannya benar atau enggak, saudara. Kita ini benar nggak di jalan yang sudah Tuhan tetapkan. Nah, suatu waktu saudara, ada orang-orang Farisi, kita buka sama-sama Matius 12, ayat 30 sampai 41. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi, intinya begini, saya nggak baca detail ya. Intinya mereka minta tanda sama Yesus. Kemudian Yesus bilang, tidak akan diberikan tanda lagi kepada kamu selain tanda Nabi Yunus. Nah, kenapa bangsa Israel, khususnya orang Farisi waktu itu minta tanda kepada Yesus, saudara? Karena mereka nggak percaya Yesus itu adalah Tuhan. Mereka nggak percaya Yesus adalah utusan Tuhan. Utusan dari tempat yang maha tinggi. Yesus anak Allah. Mereka nggak percaya, itu sebabnya mereka menuntut tanda. Supaya meyakinkan mereka. Supaya mereka tahu dengan baik, oh ini benar gitu ya. Nah tapi Tuhan Yesus bilang tidak akan diberikan tanda kepadamu selain tanda Nabi Yunus. Nah mungkin saudara bingung kenapa Tuhan bilang selain tanda Nabi Yunus. Saudara masih ingat Yunus di perut ikan berapa hari? 2 hari 2 malam. Kenapa Tuhan Yesus kaitkan dengan tanda Yunus? Karena Yesus juga akan di perut bumi. Yunus di perut ikan, Yesus akan di perut bumi. Dia mengalami kematian 3 hari, 2 malam. Kemudian setelahnya dia bangkit, saudara. Nah, jadi Yesus menjelaskan, mengaitkan bahwa dia akan memberikan tandanya seperti tanda Nabi Yunus. Tidak ada tanda lain. Namun mereka nggak ngerti, saudara. Karena apa? Karena mereka tidak sungguh-sungguh terbuka hatinya, terbuka matanya. Nah, kalau saya melihat, saudara, bangsa Farisi, orang Saduki, ahli-ahli Taurat, mereka semua
tidak percaya kepada Yesus. Padahal dalam perjalanan Yesus, begitu banyak tanda-tanda heran, begitu banyak mujizat. Bahkan 5 roti 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Bahkan badai bisa berhenti. Jadi begitu banyak tanda-tanda heran yang menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tapi mereka masih nggak percaya, saudara. Nah, sama halnya seringkali dalam perjalanan kehidupan kita, seringkali kita masih nggak percaya bahwa kita ini di dalam jalan yang benar dan menuju destiny janji Tuhan yang luar biasa. Seringkali kita nggak percaya. Kenapa? Karena kita melihat bahwa Tuhan belum menjawab doa kita. Bahwa Tuhan belum memberikan sebuah tanda yang sangat jelas yang kita mau. Begitu banyak orang yang minta tanda. Kalau dia ingin kerja di satu tempat, dia minta tanda. Kalau saya seandainya memang kerja di sana, saya minta tanda supaya gaji saya 10 juta gitu ya. Nah, saudara, begitu banyak orang yang meminta tanda, meminta konfirmasi kepada Tuhan, tapi sesuai dengan keinginannya sendiri. Nah, saya ingin katakan, saudara, boleh nggak kita minta tanda? Sangat boleh, saudara. Nanti kita akan belajar lebih dalam. Tanda itu merupakan konfirmasi. Tapi saya ingin kita sama-sama belajar mengenal kebenaran yang murni. Supaya kita ini hidup bukan hanya sekedar karena tanda. Baru kita melangkah. Tapi kita hidup sekalipun gak ada tanda. Sekalipun kita gak melihat. Tapi kita percaya Tuhan bersama dengan kita. Asal kita melekat dengan Tuhan. Saya percaya bahwa kita pasti akan memiliki masa depan dan pengalaman mujizat janji Tuhan yang luar biasa. Kenapa, saudara? Karena yang paling penting adalah Tuhan yang bersama dengan kita. Nah, saudara, jadi begitu banyak kita temukan di era sekarang, orang begitu banyak minta tanda. Saya akan mulai usaha yang baru kalau seandainya corona ini berakhir. Bahkan saya sendiri waktu itu sempat bingung, saudara, karena corona semakin hari semakin meningkat. Dan saya ada rencana untuk pernikahan. Waduh, makin bingung. Dan bisa saja mungkin kalau saya ikuti daging, saya minta tanda. Saya akan menikah kalau seandainya corona ini udah nggak ada. Nah, gimana kalau coronanya tetap ada, saudara? Berarti yang kita minta salah, saudara. Nah, jadi kenapa sih kita minta konfirmasi seringkali tidak sejalan dengan kehendak Tuhan? Kenapa? Karena seringkali apa yang kita minta sesuai dengan yang lahir dari pikiran kita yang salah. Kita ini penuh dengan dosa, saudara. Pikiran dan hati kita seringkali salah. Tuhan itu pasti benar. Itu sebabnya tanda yang paling penting, konfirmasi yang paling penting, supaya kita bisa maju, itu kita akan pelajari beberapa hal. Namun kita harus tahu dulu, kalau kita nggak ada konfirmasi, ada 3 hal yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kita hidupnya nggak tenang. Kita hidupnya nggak damai sejahtera. Kenapa? Karena kita serba di tengah ya, hitam enggak, putih enggak, tapi abu-abu. Maju enggak, mundur enggak. Jadi kita di tengah, saudara. Kita bingung. Itu sebabnya pasti hidupnya enggak tenang, saudara. Karena apa? Hidup dalam ketidakpastian. Nah, yang kedua, dampak kalau belum ada konfirmasi, kita sulit menentukan langkah atau tindakan selanjutnya, saudara. Jadi seringkali kalau kita sudah dapat konfirmasi, kita lebih cepat untuk melangkah. Kalau seandainya JNE telah mengatakan bahwa barang kita sudah diterima oleh customer, kalau saudara usaha, saudara kirim barang, atau mungkin saudara usaha online, saudara kirim barang, dan produk kita sudah diterima sama customer, itu akan terkonfirmasi. Dan kemudian kita akan lakukan langkah berikutnya untuk menyelesaikan orderan. Artinya apa? Bahwa memang kita sudah mengetahui bahwa barang kita sudah diterima dengan baik dan mereka pelanggan, customer mereka senang sekali. Kenapa? Karena sudah terkonfirmasi dikirim. Ternyata itu membuat kita dapat menentukan langkah berikutnya. Nah, yang ketiga, dampaknya kalau kita belum ada konfirmasi, kita ragu dan sulit percaya, saudara. Kita hidup dalam keraguan. Tadi kita sudah melihat
percakapan Yesus dengan orang Farisi di Matius 12 tadi ayat 38 sampai 41. Mereka hidup dalam keraguan. Dan saudara tahu nggak buah dari keraguan adalah mereka tidak bisa melihat Tuhan. Mereka tidak bisa melihat berkat. Mereka tidak bisa melihat kasih Tuhan dan kuasa Tuhan yang sudah ada di depan mata mereka. Nah itu sebabnya kalau kita nggak tahu konfirmasi secara benar, seringkali kita ragu dan sulit percaya. Dan saudara, saya berdoa jemaat yang dikasih Tuhan, anak-anak Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasih jemaat GBI GPWC. Mari jangan hidup dalam keraguan. Mari yuk kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Nah kita harus belajar konfirmasi ya. Nah ternyata saudara, saya ingin katakan kepada saudara, konfirmasi di dalam kehidupan kita yang paling tepat dan paling benar, bukan kita dapat kepada manusia. Bukan kita dapat dari dunia ini. Tapi kita akan menerima konfirmasi yang paling tepat, absolut, dan yang paling akurat itu dari firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105 berkata begini, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah berarti dikatakan jelas saudara, firman itu pelita. Dia yang menerangi jalan hidup saudara. Kenapa jalan hidup kita perlu diterangi? Karena kita hidup di dunia yang penuh dengan kegelapan. Nah kalau saudara ketika masuk rumah saudara gelap, yang saudara lakukan apa? Pasti saudara akan nyari, mana ya saklar lampunya, supaya saudara bisa jalan. Supaya saudara bisa pergi ke kamar tamu, apalagi kalau pandemik begini, masuk rumah kita langsung ke kamar mandi dulu mandi dan beresin pakaian supaya clean saudara. Nah tapi kalau rumahnya gelap, kita nggak bisa move. Nah kita hidup di dunia yang gelap, yang ingin terus menarik kita kepada kegelapan. Nah itu sebabnya saudara, kita harus punya firman supaya hidup kita dalam terang. Kita tahu jalannya. Nah saudara jangan cari konfirmasi kepada apapun juga. Tanya sama Tuhan. Minta firman Tuhan dinyatakan kepada saudara. Begitu banyak orang Farisi, orang Saduki, ahli Taurat yang berkali-kali yang mereka menerima firman Tuhan dari Yesus. Bahwa Yesus juga seringkali berkata, aku datang dari Bapa, aku dan Bapa satu. Itu merupakan sebuah konfirmasi, tapi mereka nggak bisa menerimanya. Why? Karena mereka menggunakan pikiran dan perasaan sendiri. Itu sebabnya sebelum kita ingin menerima konfirmasi dari firman, kita harus lepaskan pikiran dan perasaan yang lama. Supaya kita bisa melihat dan bisa mencerna. That's the way. This is the truth of the way. Firman Tuhan berkata, Yesus bilang begini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa ingin datang kepada Bapa harus melalui aku. Yesus sudah sangat terang benderang menjelaskan, I am the truth and the way. Tapi orang masih belum percaya. Why? Karena setiap orang punya pikiran dan perasaan yang lama. Itu sebabnya we need Holy Spirit to change our mind, to change our spirit. Supaya kita bisa menerima pesan Tuhan dengan sangat baik. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan. Saya katakan sekali lagi, konfirmasi yang paling tepat, yaitu the word of God, yaitu firman Tuhan. Jangan salah konfirmasi ya saudara ya. Nah hari ini firman Tuhan yang berupa konfirmasi dalam perjalanan kita. Untuk moving forward, untuk melangkah maju ke depan. Ada 6 ciri-ciri dan 6 kategori. Ada 6 kategori. Yang pertama, konfirmasi dari Tuhan. Yang pertama berupa perintah. Dalam Kejadian 12 ayat 1 berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Perhatikan, Tuhan ngomong. Tuhan bersuara, itu firman Tuhan. Pergilah dari negerimu dan sanak saudaramu. Jadi Tuhan perintahkan kepada Abraham untuk pergi dari tempat dia tinggal yang sekarang.
Dan dari rumah bapamu, dia harus keluar dari rumah orang tuanya. Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ke negeri yang ditunjukkan Tuhan, saudara. Tuhan memerintahkan kepada mereka. Kepada Abraham. Nah, saudara, konfirmasi dari Tuhan kepada Abraham, yaitu perintah. Tuhan jelas berkata, kamu harus pergi dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu. Nah, saudara, kalau saudara bingung harus melakukan apa di masa pandemik ini, saudara mari dengar suara Tuhan. Mari berikan waktu lebih banyak, more and many time, untuk dengar suara Tuhan. Dan seringkali konfirmasi akan terlepas dari mulut Allah, itu berupa perintah. Tuhan seringkali bilang, go, pergi. Kenapa? Karena ketika kita pergi, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Ketika kita pergi, kita akan melihat mujizat Tuhan. Ketika kita pergi, kita akan melihat kemenangan. Kita pergi, kita akan melihat segala keajaiban Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Karena kita taat akan perintah Tuhan. Nah, kalau saudara dalam minggu-minggu sebelumnya, Tuhan sudah memerintahkan sesuatu. Dan sampai hari ini Tuhan terus berulang kali menyampaikan perintah yang sama. Hari ini rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, I want to obey your word. Saya ingin taat akan perkataanmu sepenuhnya. Supaya kita dapat moving forward. Dapat melangkah terus maju ke depan. Karena kita hidup dalam tuntunan Tuhan yang bentuknya perintah. Nah, yang kedua, konfirmasi dari Tuhan itu bentuknya peringatan, saudara. Yosua 1 ayat 9 berkata, bukankah telah aku perintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan mengingatkan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut. Tuhan ingatkan lagi, jangan kecut. Dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yang kedua, konfirmasi Tuhan dalam bentuk firman, dalam kategori peringatan. Tuhan mengingatkan kepada Yosua, harus kuatkan dan teguhkan hatimu. Harus dikuatkan. Jangan kecut dan tawar hati. Kenapa, saudara? Kalau saudara tahu beban yang dipikul oleh Yosua, dia memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Dan tahu nggak? Yang dipimpin itu semuanya rata-rata young generation. Generasi setelah Musa. Berarti generasi yang baru punya pengalaman. Nah, ini sedang disuruh Tuhan untuk mengalami janji Tuhan di tanah perjanjian, di tanah Kanaan. Nah, tapi kalau disertai Tuhan pasti ditolong Tuhan. Namun nggak mudah. Saya percaya Yosua juga seringkali mungkin merasakan, aduh gimana ya, ini bangsa yang terlalu besar saya pimpin dan yang di hadapan, di tantangan di depan besar juga nih. Nah, itu sebabnya Tuhan mengingatkan kepada Yosua, jangan takut, jangan kecut dan tawar hati. Kenapa, saudara? Supaya Yosua tetap bisa moving forward. Itu konfirmasi yang kedua, dalam bentuk peringatan. Konfirmasi yang ketiga, dalam bentuk teguran, saudara. Matius 12 ayat 34, ini teguran Yesus kepada bangsa Israel, berkata begini, hai kamu keturunan ular beludak. Wow, ini cukup agak keras ya, saudara. Yesus mengatakan keturunan ular beludak. Bukan karena Yesus itu ngomong kotor, no. Tapi memang istilah ini adalah istilah kiasan yang sudah terbentuk dari perjanjian lama. Jadi di perjanjian lama pun sudah dikatakan bahwa mereka keturunan ular beludak. Artinya mereka keturunan yang licik, keturunan yang mengeraskan hati dan tidak mau mendengar Tuhan. Nah, Tuhan bilang begini di dalam Matius 12 ayat 34, saudara, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Tuhan menegur orang Israel. Tuhan menegur mereka, mengingatkan mereka, jangan mengucapkan hal yang jahat. Karena itu lahirnya dari hati. Nah, saudara, seringkali kalau kita salah jalan, khususnya kalau kita punya karakter yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, atau kita sedang hidup di dalam suatu dosa yang kita sembunyikan,
Seringkali saudara, Tuhan menegur kita. Dan Tuhan terus menegur. Tingkat tegur yang pertama, Tuhan menegur dari hati kita. Dia ngomong sama kita, nah kamu jangan berbuat ini. Lepaskan itu. Nah kalau kita juga nggak dengar, biasanya Tuhan akan pakai orang-orang di sekitar kita. Mereka akan ingatin kita, kamu harus lakukan ini, kamu harus taat, kamu harus bla 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 segala macam. Nah kalau orang di sekitar kita juga enggak. Yang ketiga, Tuhan izinkan pencobaan datang dalam kehidupan kita. Mungkin dalam bentuk penyakit, mungkin dalam bentuk masalah, mungkin dalam bentuk apapun juga. Tapi saudara ingat, itu bukan karena Tuhan jahat, tapi karena Tuhan sayang sama kita. Supaya kita nggak menuju kebinasaan lagi. Supaya kita dibawa kembali seperti domba dibawa gembala menuju jalan yang benar. Lebih baik kita ditegur, lebih baik kalau prinsip saya, lebih baik bentuk saya Tuhan. Ubahkan saya, bahkan kalau bisa seperti Wahyu hajar kalau memang kita salah jalan. Lebih baik dihajar Tuhan ketika kita masih hidup di dunia ini daripada kita tidak berubah sama sekali. Itu sebabnya kalau Tuhan sedang melakukan teguran kepada saudara, mari lapang dada, rendah hati. Tuhan, bentuk aku seperti yang kau mau, supaya aku menjadi serupa dengan Kristus. Dan supaya kelak aku akan berjumpa dengan Tuhan di dalam kekekalan nanti. Saudara, hidup kita cuma 70 sampai 80 tahun kok di dunia ini. Nggak terasa, saudara. Saya sekarang udah usia menjelang 30 tahun. Sangat tidak terasa. Saya sepertinya dulu masih main, zaman dulu masih suka main kelereng gitu ya, main gangsing, main Tamiya. Saya sepertinya masih belum lama, saudara. Tapi ternyata waktu berjalan dengan cepat. Nah itu sebabnya kalau Tuhan menegur kita dengan firman Tuhan, mari kita responi dengan kerendahan hati. Supaya kita dimurnikan. Orang benar akan semakin bercahaya kian rembang tengah hari. Nah yang keempat, kategori yang keempat, konfirmasi dari suara Tuhan adalah yaitu janji Tuhan. Wah kalau ada janji Tuhan kita semua, ada janji Tuhan gitu ya. Ibaratnya kalau pegawai dikasih tahu sama bosnya bilang, "Ayo minggu depan kita kerja ekstra supaya nanti kita bisa jalan-jalan ke Bali." Wah, semua senang ke Bali gitu ya. Wow. Saudara kita senang janji Tuhan. Yes, saya senang janji Tuhan. Sangat senang. Apalagi kalau kita terima janji Tuhan yang fresh, janji Tuhan yang baru. Kita sangat senang, saya sangat senang. Tapi kita harus jauh lebih senang untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Untuk taat sama Tuhan. Nah yang keempat, konfirmasi dari Tuhan, janji Tuhan. Tuhan bilang kepada Abraham dalam Kejadian 12 ayat 2 sampai 3, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Nah, perhatikan janji Tuhan yang pertama, akan jadi bangsa yang besar. Yang kedua, aku akan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Janji yang kedua, nama Abraham akan dibuat masyhur. Digenapi enggak, saudara? Digenapi. Yang pertama tadi digenapi, jadi bangsa yang besar, keturunan Israel itu keturunan Abraham, janjinya digenapi, saudara. Yang kedua, namanya masyhur, sangat jelas tergenapi. Abraham disebut bapak orang percaya. Semua orang sampai sekarang, walaupun Abraham sudah nggak ada, dia ada bersama Bapa di Firdaus, tapi dia tetap masyhur sampai hari ini, saudara. Nah yang ketiga, engkau akan menjadi berkat. Keturunan Abraham memberkati, bahkan keturunan Abraham, Yusuf, anak daripada Yakub, dia menjadi berkat di bangsa yang asing, yaitu di Mesir. Hebat sekali, saudara. Janji Tuhan digenapi kepada keturunan Abraham. Nah kemudian aku akan memberkati engkau, orang-orang yang memberkati engkau. Yang keempat, jadi kalau ada orang memberkati Abraham, orang ini akan diberkati. Nah kemudian yang kelima, aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Jadi kalau ada orang yang berbuat jahat, memfitnah, mengutuk, maka Tuhan yang akan mengutuk. Bukan Abrahamnya. Abraham sih nggak tahu menahu ya saudara, siapa yang mengutuk, siapa yang memfitnah. Dia nggak peduli. Alkitab mencatat dia nggak repot untuk mengurusi fitnahan orang, nggak mengurusi omongin orang, dia nggak repot untuk mengurusi perkataan orang tentang dirinya, tapi dia fokus untuk berjalan dalam janji Tuhan, sehingga dia mengalami janji Tuhan.
Nah, yang terakhir dibilang begini, olehmu semua kaum di bumi akan mendapatkan berkat. Kita semua mendapatkan berkat. Dari keturunan Abraham ditarik silsilah, lahirlah Yesus dari keturunan Daud. Dan kita semua jadi orang percaya. Kita diberikan anugerah keselamatan. Nah, jadi yang keempat, konfirmasi dari Tuhan berbentuk janji. Kalau Tuhan berjanji bahwa anak cucu saudara tidak meminta-minta, saudara yakin imani, itu konfirmasi dari Tuhan. Saudara harus terus perkatakan setiap hari. Nah, yang kelima, konfirmasi dari Tuhan, bentuknya nubuat. Matius 16 ayat 18, nubuat Yesus kepada Petrus bilang begini, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ini nubuatan Yesus kepada Petrus bahwa di atas nama Petrus akan berdiri batu karang, berdiri jemaat, artinya berdiri sebuah gereja, sebuah persekutuan ilahi. Batu karang melambangkan sebuah kekuatan. Jadi gereja yang kuat, jemaat yang kuat, yang tidak tergoyahkan. Dan digenapi saudara, Paulus menjadi founder untuk gereja mula-mula, dan jemaat dan gereja ini sangat kuat. Jemaatnya kuat, militan, dan berdoa setiap hari. Dan terus bersekutu di dalam Tuhan. Nah, ternyata nubuatnya digenapi. Ini konfirmasi. Kalau kita terima nubuat, pesan dari Tuhan, mungkin juga melalui orang tua kita, mungkin melalui sahabat kita, mungkin melalui Bapak Rohani atau hamba Tuhan, Pak Abraham Living, atau saya, atau mungkin siapapun juga. Kalau saudara dinubuatkan, dan pesan itu terus berbicara kepada saudara. Nah, artinya itu konfirmasi dari Tuhan. Nah, yang terakhir, yang keenam, saudara, konfirmasi dari Tuhan dalam bentuk firman dengan kategori Yesaya 6 ayat 8 berkata begini, lalu aku mendengar suara Tuhan, aku itu Yesaya mendengar suara Tuhan, saudara. Siapakah yang akan kuutus? Tuhan berkata, siapa yang akan kuutus? Dan siapakah yang pergi untuk aku? Kemudian Yesaya berkata, maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Konfirmasi dari Tuhan itu datangnya berbentuk panggilan dan pemilihan, saudara. Jadi Yesaya dipanggil Tuhan. Kalau saudara nanti baca ayat-ayat di atasnya, Yesaya berkata, aku ini orang yang najis bibir, hidup dalam bangsa yang najis. Masa saya bisa melihat Tuhan? Siapa saya? Dia bertemu dengan Tuhan, dia dipanggil Tuhan dalam keadaan dia berdosa. Saudara, Tuhan memilih saudara, memanggil saudara bukan karena kita baik, bukan karena kita orang yang hebat, bukan karena kita orang yang diurapi Tuhan. No, tapi karena kedaulatan Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena hak prerogatif Tuhan. Ada rancangan Tuhan yang tidak pernah bisa diselami oleh manusia. Alkitab mencatat manusia mereka-reka, tapi Tuhan melakukan sesuatu yang baik. Sekalipun orang ingin jatuhkan saudara, orang menghina saudara, orang mungkin berkata kamu gak punya masa depan, kamu gak punya harapan ke depan, tapi kita pegang Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk misi kerajaan Allah dinyatakan di bumi ini. Saya percaya kita semua dipanggil Tuhan. Nah, kalau Tuhan berbicara ada 6 kategori. Yang pertama tadi apa, saudara? Perintah. Yang kedua apa? Peringatan. Yang ketiga, bentuknya teguran. Yang keempat, bentuknya janji. Yang kelima, nubuat. Yang keenam, panggilan dan pemilihan Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, ini minggu terakhir, kita belajar tentang moving forward. Dan pada minggu terakhir ini kita belajar tentang konfirmasi. Saudara, saya bukan Tuhan, saya hanya utusan Tuhan yang dipercayakan Tuhan untuk melayani. Itu sebabnya mari kita datang kepada Tuhan, sebab Tuhan pemilik agung kehidupan saudara. Dia yang punya rancangan yang besar, yang luar biasa untuk saudara. Dan dia Tuhan yang akan memberikan kepastian. Kalau di antara kita masih bingung, Tuhan, masa depan saya apa? Jalan kehidupan saya ke depan gimana? Saya kerja di mana? Saya usaha apa? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang saya harus buat untuk Tuhan? Hari ini saudara, supaya kita dapat moving forward,
Mari sama-sama terima konfirmasi dari Tuhan. Nah, kalau bagi kita yang pernah menerima konfirmasi dari Tuhan dalam bentuk 6 kategori ini, mari saudara kita taat kepada Tuhan. Supaya kita mengalami kerajaan Allah dan janji Tuhan yang digenapi dalam kehidupan kita. Saya percaya konfirmasi dari Tuhan itu mendatangkan kepastian dan membuat kita semakin percaya bahwa kita berjalan di dalam jalan yang benar. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Saya ingin berdoa buat saudara. Mari saudara kita mengangkat tangan. Mari kita mengangkat tangan kepada Tuhan. Mari terima konfirmasi dari Tuhan. Supaya kita nggak berjalan di dalam keraguan lagi. Kita nggak berjalan di dalam kebimbangan. Dan tidak berjalan di dalam ketidakpastian. Karena ada firman Tuhan yang mengkonfirmasi kita. Ada pesan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, mari jangan fokus kepada tanda-tanda yang dapat kita lihat dengan mata jasmani. Jangan fokus kepada konfirmasi yang demikian. Tapi fokus konfirmasi dari firman Tuhan, dari perintah Tuhan, dari nubuat, dari teguran, dari peringatan, dari janji, dan panggilan Tuhan. Saya percaya kalau kita dapat menerima dengan baik, maka kita akan melihat jalan kita menuju kemajuan dan keberhasilan. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa untuk jemaat Tuhan yang terangkat tangannya. Biar kami semua dikuatkan imannya dan memiliki mata rohani yang baru sehingga kami dapat memahami konfirmasi dari Tuhan dan kami dapat taat konfirmasi dari Tuhan, pesan dari Tuhan supaya hidup kami dapat berjalan sesuai dengan yang Tuhan sudah rancangkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu, kami diberkati, kami dibangun, dan kami dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Iya, saudara, saya serahkan kepada bagian media untuk menyampaikan pengumuman. Ya, apakah bisa Pak Rizal? Oke, kata Pak Rizal error. Ya saudara, mohon maaf karena memang ini yang seringkali jadi kendala ya. Namanya juga kita
pakai tools, pakai aplikasi kadang tidak berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, saya akan mengumumkan saudara, besok kita akan bertemu kembali ya, supaya kita terus bersama-sama bersekutu dengan Tuhan. Dan saya percaya orang yang bersekutu dengan Tuhan pasti diberkati Tuhan. Besok ketemu jam 6 sore di ID yang sama. Kemudian hari Rabu kita berjumpa juga dalam disciple class supaya kita dimuridkan, supaya kita bisa memuridkan sehingga banyak orang kenal Yesus dari kehidupan dan buahnya. Nah, kemudian minggu depan kita akan adakan perjamuan kudus. Mari siapkan, saudara mungkin punya roti dan anggur. Kalau nggak punya roti bisa pakai biskuit. Kalau nggak punya anggur, saudara bisa pakai sirup. Kalau bisa sirup anggur, kalau nggak bisa juga sirup apapun juga. Karena bagi kita itu hanyalah simbol. Roti dan anggur hanyalah lambang. Tapi yang paling penting hati kita yang percaya kepada Tuhan. Nah, saudara, mari kita akan sama-sama doa syafaat. Tapi bagi Bapak Ibu yang akan rindu memberikan persembahan, saudara dapat menghubungi Ibu Vivi supaya akan diberikan informasi terkait persembahan online. Nah, Bapak Ibu, mari kita akan sama-sama berdoa syafaat. Saya serahkan kepada Ibu Kim Kim. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Kami percaya Tuhan, hanya di dalam firman-Mu ya Tuhan kami mendapat kekuatan ya Tuhan. Bahkan firman-Mu ya Tuhan yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih biarlah setiap firman yang ditabur ya Tuhan itu bertumbuh dalam hidup kami ya Tuhan, bahkan berbuah lebat ya Tuhan, semua untuk kemuliaan Engkau. Terima kasih Bapak di dalam surga. Bapak, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Living ya Tuhan. Biarlah kasih, berkat, dan anugerah Tuhan senantiasa menyertai Bapak Living dan keluarganya ya Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan ya Tuhan. Apapun yang dikerjakan oleh Bapak Living dan keluarganya, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapak di dalam surga. Bapak, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk Pastor Renhat. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan yang pakai terus Pastor Renhat secara luar biasa ya Tuhan. Semua untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Bahkan kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk persiapan pernikahan Pastor Renhat di tanggal 7 November ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan cuaca yang cerah ya Tuhan. Bahkan setiap undangan ya Tuhan, Tuhan yang memberikan berkat dan anugerah, bahkan Tuhan juga ya Tuhan yang mencukupkan segala keperluan Pastor Renhat. Terima kasih Bapak di dalam surga. Bapak juga ya Tuhan yang memberkati Pastor dan juga calon istrinya Fania ya Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan sehingga ya Tuhan nanti di acara pernikahannya ya Tuhan mereka ya Tuhan diberikan berkat dan rahmat Engkau yang begitu luar biasa ya Tuhan. Terima kasih Bapak di dalam surga. Bapak, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk kota kami, kota Bandung. Terima kasih ya Tuhan untuk keamanan kota kami. Terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan. Tuhan yang memberikan kepada warga Bandung ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kepada Bapak Ridwan Kamil juga Tuhan berikan hikmat ya Tuhan, kepada semua pemerintahan ya Tuhan di kota Bandung, Tuhan memberikan roh takut akan Tuhan, bahkan warga Bandung ya diberikan roh yang takut akan Tuhan ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan yang memberikan kesehatan, kekuatan Bapak kepada Bapak Jokowi dan Wakil Presiden di bangsa kami Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan bangsa kami bangkit ya Tuhan, bangsa kami maju ya Tuhan, bahkan bangsa kami lebih daripada pemenang ya Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika kami berseru, kami berdoa, kami mohon kepada Engkau ya Tuhan, Engkau Allah yang menyertai kami. Terima kasih Bapak di dalam surga. Bapak, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk para tenaga medis ya Tuhan, biarlah Tuhan yang memberikan mereka kekuatan ya Tuhan, bahkan Tuhan yang memberikan kesehatan kepada mereka ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa segala
pandemi ini ya Tuhan, saatnya waktu Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar dan jalan terbaik bagi kami ya Tuhan, bagi kami umat-Mu yang berharap kepada Engkau, karena kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah keselamatan kami dan benteng kota pertahanan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, firman-Mu berkata ya Tuhan, biarlah kami merenungkan Engkau, merenungkan firman-Mu ya Tuhan, siang dan malam, sehingga kami bertindak hati-hati ya Tuhan, dan apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, darah Yesus telah menyucikan dan menguduskan kami, bahkan oleh bilur-bilur-Mu kami sembuh. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Doa selanjutnya saya serahkan kepada Pastor Reinhard. Mari saudara kita akan terima berkat Tuhan. Mari angkat kedua tangan saudara. Diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu. Apa yang saudara kerjakan Tuhan buat berhasil. Dan saudara akan dibawa semakin naik bukan turun. Menjadi kepala bukan ekor. Dan Tuhan akan memperluas kapasitas dan penjangkauan saudara. Dan saudara tidak akan pernah mengalami kekurangan. Dan berkat Tuhan dicurahkan melimpah atas saudara. Dan Tuhan melindungi saudara dari COVID-19. Dan Tuhan yang selalu memakai kehidupan saudara untuk menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya, memberikan kasih karunia dan damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan, cinta kasih, serta persekutuan yang indah dengan Roh Kudus yang menyertai kita mulai siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang percaya sama-sama katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati semua. Sama-sama katakan, yuk bangkit saudara. Haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Pak Willy, Bu Esther, Pak Willy, Pak Wenha, Bu Sandra, Pak Rizal, Ibu Kimki. Tuhan berkati semua. Ya, selamat juga. Selamat hari Minggu ya. Bulan depan kita akan membahas perjalanan yang baru dengan Tuhan. Pastikan kita terus dengan haus dan lapar. Dan saya percaya saudara diberkati Tuhan ya. Ya, tetap semangat selalu. Jaga kesehatan Bapak Ibu. Dimanapun pakai masker. Jangan lupa cuci tangan ya. Tetap semangat. Dan kalau ada perlu apa, ada masalah yang perlu diceritakan, kami hamba Tuhan siap berdoa bagi saudara. Siap membuka waktu supaya saudara bisa mengalami kelegaan dan tuntunan. Ya, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Shalom. Shalom, shalom, shalom.